Setelah Miranda menyinggung nama Raya, Lydia langsung cerita ke Aris. Lydia nggak tahu kalau Miranda sudah mengetahui semua kebusukan antara Aris dengannya. Karena Lydia baru ketemu Miranda di tempat psikiater anak aja. Di sini Aris mencoba menenangkan Lydia kalau semua akan baik-baik aja karena Aris megang rahasia Miranda juga. Sedangkan di rumah, Kinan sedang membacakan dongeng kesukaan Raya. Raya mengeluh kenapa ayahnya ingkar janji, padahal sudah janji dengannya tidak akan pulang malam lagi. Lalu Kinan menjawab pertanyaan anaknya. Tapi kayaknya lagi meeting. Kinan berusaha terlihat tegar di depan Raya. Keesokan harinya, Kinan bertemu dengan Lola. Kinan meminta data tentang Lydia yang kemarin. Lola mendapatkan informasi mengenai asal-usul dan alamat kosannya Lydia. Di sini Lola menanyakan sambil meledek. Tapi serius deh, gue mau nanya. Itu buat teman lo? Atau buat lo? Lalu Kinan menjawab, Ya enggak lah, gila kali lo. Sesampainya di rumah, Kinan langsung mencatat informasi yang didapat di buku hariannya. Setelah itu, Kinan bergegas ke kosannya Lydia. Tapi sayangnya, Lydia sudah tidak tinggal di kosan itu. Menurut temannya Lydia sudah pindah ke apartemen. Tapi temannya itu tidak tahu alamat barunya dan tidak tahu juga nomor telepon dari Lydia. Setelah Kinan pulang, temannya Lydia itu mengabari Lydia, memberitahu kalau Lydia dicariin sama perempuan yang bernama Sari dengan ciri-ciri cantik, tinggi, dan sedang hamil tua. Lydia sebenarnya sudah tahu siapa perempuan itu. Pasti itu adalah Kinan. Walaupun Kinan menyamar dengan nama Sari. Lalu Lydia berpura-pura kalau perempuan itu adalah saudara jauhnya. Malam harinya, Lydia merasa nggak tenang. Karena istri sah dari Aris sudah mulai mencari-cari tentang dirinya. Lydia bercerita kepada Aris tentang hal itu. Tapi lagi-lagi Aris menenangkan Lydia kalau itu bukanlah Kinan. Karena menurut Aris, Kinan adalah wanita yang cerdas yang tidak mungkin akan mencelakakan kandungannya dengan pergi jauh-jauh sendirian. Tapi Lydia masih nggak tenang dan khawatir karena Lydia takut sewaktu-waktu Kinan akan datang ke tempatnya. Dan dia bingung harus bagaimana karena Lydia sadar kalau dirinya adalah orang ketiga. Aris juga menyadari hal itu, tapi Aris juga sangat mencintai selingkuhannya ini. Dan menurut Aris tidak ada salahnya dengan perasaannya. Di sisi lain, Kinan sedang sibuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Aris dengan Lydia. Tiba-tiba Aris datang dan dia bilang dia kepengen nyemil. Kinan bergegas mau mengambilkan pisang goreng, sedangkan Aris disuruh mandi terlebih dahulu oleh Kinan. Sebelum pergi mengambil gorengan, Kinan menyembunyikan buku hariannya di laci dan kuncinya disembunyikan di vas bunga. Dengan tingkah seperti maling, Aris mencari buku itu di meja Kinan. Belum juga menemukan yang dicari, Kinan keburu datang. Aris sangat gugup sampai-sampai kakinya kepentok kursi. Besok paginya, Raya menceritakan Brandon yang memiliki 2 sekolahan dan punya guru yang bernama Lydia. Mendengar nama Lydia, Kinan curiga kalau itu Lydianya Mas Aris. Sebelum berpamitan mengantarkan Raya ke sekolah, Aris ini tidak pernah lupa dengan kecupan untuk Kinan. Walaupun Aris ini udah main belakang dari istrinya. Apa semua laki-laki selalu begini ya kalau setiap selingkuh? Seperti biasa, Kinan akan mencatat seluruh informasi tentang Lydia ke buku hariannya. Di sisi lain, Aris sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tiba-tiba Aris mendapatkan telepon dari kantor kalau Aris dapat paket dari Lydia. Teman-temannya yang mendengar nama Lydia langsung berpikir yang enggak-enggak. Tapi di sini Aris bilang kalau Lydia hanyalah kliennya. Malam harinya, Kinan bermimpi kalau keluarga kecilnya sedang bermain layang-layang di sebuah taman. Situasinya sangat bahagia sekali. Tapi ketika layangan itu dimainkan oleh Kinan sendiri, layangan itu oleng dan putus. Kinan meminta tolong dengan memanggil Raya dan Aris. Tapi mereka tidak peduli.
Sampai akhirnya mereka menghilang entah kemana. Layangan putus ini menggambarkan rumah tangga Kinan yang sekarang. Kinan terbangun dari mimpinya, lalu Kinan refleks melihat ke samping. Ternyata suaminya sudah hilang dari tempat tidurnya. Kinan langsung mencari Aris dengan memanggilnya. Setelah ke bawah, Kinan melihat sesuatu yang membuat dia terkejut. Kira-kira apa ya? Apakah Lydia sedang bersama Aris di rumahnya? Makin penasaran kan? Tungguin ya episode selanjutnya. Bye-bye.